Nah, perkenalkan, saya Fiona, seorang ibu rumah tangga. Asal saya itu dari Tebing Tinggi, Bapak Ibu, Sumatera Utara. Saya malam ini akan menceritakan ke Bapak Ibu semua tentang testimoni saya sebelum saya ini memakai produk MCI dan sesudah saya memakai produk MCI, Bapak Ibu. Nah, di mana testimoni saya malam ini adalah tentang penyakit saya, Bapak Ibu, yaitu hipertiroid. Nah, awal ceritanya di tahun 2008, Bapak Ibu. Nah, di situ saya masih mempunyai 2 orang putri, 2 orang anak, yaitu dua-dua cewek, Bapak Ibu. Jadi saya itu sangat ingin sekali mempunyai anak laki-laki. Nah, kebetulan saya itu melahirkannya itu dengan sesar, jadi dokter hanya bisa menyarankan saya itu maksimal punya 3 orang anak, Bapak Ibu. Nah, jadi untuk anak ketiga, saya itu berusaha untuk ikut program kehamilan anak cowok. Nah, ikut program anak cowok ini, Bapak Ibu, saya itu disarankan oleh dokter untuk mengkonsumsi protein yang banyak supaya keberhasilannya itu bisa 90%. Nah, saya mengikuti program kedokteran itu sekitar hampir 1 tahun, Bapak Ibu. Setiap bulan saya itu tetap ke dokter untuk cek kembali. Nah, saya juga dikasih banyak sekali suplemen-suplemen yang banyak mengandung protein, dan saya itu dilarang sekali untuk memakan yang namanya sayur-sayuran. Saya itu harus banyak sekali memakan yang namanya seafood, Bapak Ibu. Karena saya ingin berhasil di program ini, saya ikuti semua apa kata dokter. Nah, 1 tahun kemudian saya berhasil hamil, Bapak Ibu. Dan saya tetap konsul ke dokter yang sama, dan di masa kehamilan dokter juga sering memberikan saya itu suplemen protein tinggi, Bapak Ibu, sampai di saat saya melahirkan. Nah, singkat cerita, setelah saya melahirkan, Bapak Ibu, memang benar saya itu berhasil mendapatkan melahirkan anak laki-laki, Bapak Ibu. Nah, di saat sesudah melahirkan, berat badan saya itu 70 kilo, Bapak Ibu. Coba bayangin, dengan berat 70 kilo. Setelah bulan berlewat bulan, saya merasa tubuh saya ini kok semakin melemah setelah saya melahirkan anak ketiga, Bapak Ibu. Tubuh semakin melemah, gampang capek, terus jantung ini rasanya berdebarnya itu kencang banget, Bapak Ibu. Nah, terus tangan saya ini juga tanpa saya sadari kalau tangan saya itu diam seperti ini, tangan saya itu bisa tremor, Bapak Ibu, seperti ini. Selalu tremor. Nah, berat badan saya itu langsung drop, Bapak Ibu, dari 70 kilo dalam tempo waktu 6 bulan saja. Berat badan saya itu langsung turun ke 35 kilo, Bapak Ibu. Coba bayangin, separuhnya itu hilang, Bapak Ibu. Padahal saya itu nggak lagi diet, sama sekali nggak. Bahkan makan saya itu juga sangat banyak, Bapak Ibu, waktu itu. Nah, kemudian cici saya, dia heran melihat saya. Dia bilang ke saya, coba deh kamu itu periksa ke dokter, kok makannya banyak tapi badannya makin kurus, katanya. Nah, saya ikuti sarannya, saya pergi ke Medan, saya cek ke dokter. Nah, di situ dokter itu bilang ke saya, ini ibu ini terkena penyakit hipertiroid, katanya. Cuman kalau memang mau berobat yang lebih, untuk hasil yang lebih memuaskan, saya tuh rekomen ibu itu ke Pineng, Bapak Ibu, yaitu di Rumah Sakit Lam Hua I waktu itu. Dan dokternya itu saya juga direkomen itu dengan dokter Yako Tai waktu itu. Nah, setelah pulang dari Medan, seminggu kemudian saya langsung terbang ke Pineng, Bapak Ibu. Saya langsung ke Pineng, saya langsung jumpai dokter yang direkomen itu. Saya medical check up semuanya, dan begitu hasilnya itu keluar, Bapak Ibu, saya itu sangat terkejut, Bapak Ibu. Kenapa? Karena hasilnya itu benar-benar tinggi. Dokter langsung memvonis saya, ibu itu kena hipertiroid dan ada benjolan di leher, yaitu di sini, tepatnya di kanan dan juga kiri. Nah, benjolan ini waktu itu sudah sebesar
telur ayam Bapak Ibu, kanan dan kiri. Jadi benjolan itu mengapit di daerah pita suara. Nah, jadi saran dokter itu saya itu harus melakukan operasi. Tetapi operasi itu juga nggak bisa langsung dilakukan karena efek dari hipertiroid ini sudah menyerang ke jantung Bapak Ibu. Jantung saya itu jadi bermasalah. Detaknya itu lebih cepat dibanding iramanya Bapak Ibu. Itulah yang menyebabkan tubuh saya itu semakin lemah. Nah, itulah vonisan dari dokter. Terus dokternya bilang ke saya, ini saya akan mengobati ibu jantungnya dulu. Nah, setelah jantung nanti selesai, kita akan ke fase tiroid. Seperti itu. Dan saya itu masih ingat, saya diberi dokter obat yang namanya Camazole, Bapak Ibu. Nah, setiap pagi saya itu harus minum 3 butir, siang hari saya juga harus minum 3 butir, dan malam hari juga 3 butir. Dan dokternya juga berpesan ke saya bahwa 3 bulan sekali saya itu wajib kembali lagi ke Pineng untuk check up lagi Bapak Ibu. Karena saya itu ingin sembuh ya Bapak Ibu, saya itu rutin banget 3 bulan sekali ke Pineng, 3 bulan sekali ke Pineng, dan itu saya lalui 2 tahun Bapak Ibu. 2 tahun hasil dari lab itu, jantung saya ada perubahan sedikit. Dan dokter menyarankan saya untuk segera melakukan operasi. Nah, waktu itu saya juga bertanya ke dokter, Dok, kalau misalnya saya itu operasi, apa saya itu bisa bebas dari namanya obat Camazole ini? Nah, si dokter langsung bilang ke saya, Ibu, nggak ada pasien hipertiroid yang bisa lepas dari obat sampai orang itu meninggal dunia. Nah, begitu kata dokternya. Jadi saya bilang ke dokter, lantas dok, apa gunanya saya itu melakukan operasi seperti itu? Dengan biaya yang cukup mahal. Pada waktu itu biayanya sekitar 35 juta, Bapak Ibu. Nah, saya bilang ke dokternya, tunda dulu aja deh dok, operasinya saya belum punya dana. Saya bilang gitu ke dokternya. Terus dokternya bilang, oke, ditunda, tetapi ibu wajib tetap meminum obat ini dan 6 bulan sekali. Udah mulai berkurang Bapak Ibu. Jadwal saya jumpa dengan si dokter ini. 6 bulan sekali saya itu wajib ke Pineng. Nah, itu saya lalui sampai 7 tahun Bapak Ibu. 7 tahun. 7 tahun saya lalui sampai suatu hari saya itu bertemu dengan upline saya Bapak Ibu. Ya, upline saya Ibu Aili yang memperkenalkan saya produk MCI. Waktu itu saya masih ingat ketemu Ibu Aili di Danau Toba pas acara reunian suami saya Bapak Ibu. Nah, di situ kita ketemu sama Ibu Aili. Ibu Aili langsung prospek saya, tetapi nggak closing Bapak Ibu. Karena apa? Ibu Aili menawarkan saya itu serum Bapak Ibu. Serum kecantikan. Ibu Aili menawarkan serum. Saya tanya Ibu Aili, ini harganya berapa ya Ci? Gitu. Dia bilang 825. Saya langsung berpikir, hanya untuk serum sekecil itu saya harus keluarin uang 825 gitu. Saya bilang, enggak deh, saya nggak minat gitu. Nah, terus Ibu Aili nggak nyerah Bapak Ibu. Ibu Aili datang lagi ke saya, setelah acara reunian itu selesai, Ibu Aili datang lagi ke rumah saya, langsung ke toko saya, dan dia membawa ini Bapak Ibu, Glucola Sakura. Nah, di sini Ibu Aili menawarkan saya lagi Bapak Ibu, tentang Glucola Sakura. Saya nanya lagi ke Ibu Aili, ini apa sebenarnya? Nah, di situ Ibu Aili menjelaskan lagi, ini glukola ikan yang bagus untuk kolagen tubuh katanya. Saya sendiri berpikir waktu itu Bapak Ibu, saya ini alergi seafood. Saya ini nggak makan seafood udah 7 tahunan. Masa saya harus konsumsi produk ini? Nah, saya tolak lagi Bapak Ibu, Ibu Ailinya. Saya tolak lagi. Tetapi Ibu Aili itu orangnya nggak jenuh untuk memproses saya Bapak Ibu. Dia begitu luar biasa. Dia datang lagi Bapak Ibu bersama leader saya waktu itu, yaitu Bunda Nisa. Nah, Bunda Nisa menjelaskan lagi ke saya. Tetapi yang dijelasin itu lagi glucola gel Bapak Ibu. Glucola gel, terus magic stick, serum lagi Bapak Ibu. Di situ saya dijelaskan tentang kecantikan lagi.
Jadi saya itu tolak lagi. Sudah 3 kali saya tolak, Ibu Aili ini meninggalkan 1 paket produk MCI di rumah saya. Ibu Aili bilang, kamu pakai aja dulu, nanti aja baru bayarnya. Nggak apa-apa, kata Ibu Aili. Nah, terus Ibu Aili pulang. Setelah pulang, saya berpikir, Bapak Ibu, satu malaman, gimana ya saya itu harus membayar produk MCI ini senilai 3 jutaan. Karena pada saat itu memang kondisi saya itu sama sekali nggak punya uang, Bapak Ibu. Yang saya punya uang itu hanya uang untuk berobat kembali ke Pineng, Bapak Ibu. Terus saya berpikir dan berdoa, tetapi Tuhan itu nolong saya. Keesokan harinya, customer saya itu datang ke toko saya. Nah, customer saya bertanya kepada saya, Bapak Ibu, tentang skincare, Bapak Ibu. Spontan saya langsung teringat dengan si serum ini. Si serum, Glucola Gel, dan Glucola Sakura. Saya tawarin customer saya. Tahu-taunya closing, Bapak Ibu. Closing. Nah, setelah closing, saya kembali ke Ibu Aili, saya membayar Ibu Aili uang 1 paket itu. Sesampai di sana, Ibu Aili nggak jerah, Bapak Ibu. Saya malah disorongkan 2 paket lagi. 2 paket, yaitu Bioglass, Bapak Ibu. Bioglass, Nano Spray, dan Magic Stick, serta kalung pendan. Waktu itu kalung LSW yang saya pakai. Saya nanya ke Ibu Aili, Bioglass ini apa? Gunanya ini apa? Terus upline saya bilang, itu untuk mengobati semua penyakit. Penyakit apa aja, saya tanya. Ya semuanya, pokoknya semua penyakit ngobatinya cuma dari Bioglass ini. Karena saya itu orangnya udah jenuh yang namanya makan obat, saya capek yang namanya berobat, saya capek yang namanya jumpa dokter. Ya udah tanpa pikir panjang, saya ambil Bioglass ini, Bapak Ibu. Saya ambil, saya pakai kalung LSW-nya. Setelah saya pakai, saya bingung juga. Bioglass ini sebenarnya apa sih gitu. Saya kepoin itu Google. Saya cari apa sih sebenarnya Bioglass itu. Apa guna Bioglass. Nah, semuanya nampak di Google. Saya baca, saya lihat. Baru saya pelajari, Bioglass ini bisa mengubah partikel air biasa menjadi air yang heksagonal. Menjadi tubuh kita itu menjadi basah. Nah, saya sempat bertanya dulu ke dokter, kenapa saya bisa kena kelenjar di tubuh saya. Dokter itu sempat menjawab karena tubuh saya asam, Bapak Ibu. Jadi, karena guna biogas ini bisa mengubah pH air menjadi basah, saya merasa pasti ini bisa menyembuhkan saya, Bapak Ibu. Saya coba, saya cari tahu terus tentang Bioglass di Google. Nah, cara penggunaan Bioglass ini ternyata ada 4, Bapak Ibu, yaitu disinari, ditempel, dialiri, dan direndam. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, itu dialiri supaya terjadi pergesekan air dengan Bioglass ini, Bapak Ibu. Saya kemudian langsung mempraktekkannya, Bapak Ibu. Saya langsung mempraktekkannya, setiap hari itu saya mengaliri air minum saya 2 liter, saya aliri di biogas. Dari awalnya saya aliri 3 kali, terus seminggu kemudian naik ke 5 kali, 10 kali, hingga saya menaiki alirannya itu sampai ke 150 kali, Bapak Ibu. Setiap hari saya lakukan itu. Setiap hari tanpa jenuh dan bosan. Nah, ini dari biogas. Kemudian kalung pendan, Bapak Ibu. Saya tetap pakai kalung pendan yang LSW waktu itu. Saya percaya kalung pendan ini memberikan saya itu energi. Karena setelah saya pakai kalung pendan ini, Bapak Ibu, saya itu jadi tubuh saya ini lebih ringan, Bapak Ibu. Yang dulunya saya itu naik ke tangga, loteng gitu, Bapak Ibu. Saya itu harus disorong loh, Bapak Ibu, sama anak-anak dan suami saya. Saya itu harus disorong baru saya bisa naik ke tangga. Setelah saya pakai kalung pendan, saya merasa saya itu nggak perlu disorong lagi, saya itu udah bisa naik sendiri gitu. Nah, jadi saya merasa, ini kalung ini ada manfaatnya, benar-benar membuat tubuh saya itu berenergi. Nah, kemudian Glucola Sakura, Bapak Ibu. Saya juga cari tahu di Google. Glucola Sakura ini dia mengandung antioksidan, Bapak Ibu.
saya itu setiap hari minum Glucola Sakura, Bapak Ibu. Glucola Sakura setiap hari, setiap pagi. Setelah saya itu sarapan pagi, saya itu tetap rutin membuat Glucola Sakura ini di 1 gelas air dengan air biasa, bukan air es dan juga bukan air panas. Setiap hari saya minum. Rutin saya lakukan. Selalu seperti itu. Nah, kemudian produk keempat yang saya pakai itu Magic Stick, Bapak Ibu. Magic Stick ini cara saya menggunakannya itu selalu saya giniin, Bapak Ibu. Nah, saya roll di leher saya seperti ini. Setiap malam mau tidur selalu saya sempatkan untuk roll selama 30 menit. Setiap malam tanpa lupa. Seperti itu selalu saya menggunakan. Nah, bulan berganti 3 bulan, Bapak Ibu. 3 bulan saya pakai, kebetulan obat Kamazol saya itu habis. Berarti jadwal saya itu harus ke Pineng lagi, mencari si dokter itu lagi dan membawa obat lagi. Tapi karena kebetulan waktu itu kondisi keuangan juga lagi seret-seretnya, saya juga stop dulu deh, nggak jadi ke Pineng dulu. Saya coba dulu pakai ini karena kan badan saya semakin enak, semakin ringan gitu. Nah, saya tetap pakai Bapak Ibu. Di seminggu saya pakai tanpa minum obat Bapak Ibu. Saya merasakan tubuh saya ini kok rasanya ada yang beda. Tangan saya ini tidak lagi tremor, jantung saya ini tidak lagi berdebar dengan kencang seperti itu. Kemudian saya itu cerita ke suami gitu. Suami bilang ya kalau merasa sehat ngapain pergi gitu. Ya udah saya turutin, saya nggak pergi ke Pineng lagi. Tetapi saya tetap konsumsi ya Bapak Ibu yang namanya Glucola Sakura. Glucola Sakura dulu ini namanya stevia. Oh ya, baru mau dikasih tahu. Ini ada yang komen tadi itu yang dipegang bukan Sakura katanya. Ya, itu belum stevia. Iya benar, sorry. Ini kemasan yang dulu. Iya, sebelum ganti nama Glucola stevia dan yang sekarang ini dia sudah menjadi Glucola Sakura. Saya tetap rutin konsumsi Bapak Ibu. Nah, setelah 1 tahun Bapak Ibu, saya itu dapat telepon dari rumah sakit untuk kembali check up Bapak Ibu karena saya nggak datang waktu di jadwal yang sudah ditentuin gitu. Saya dapat telepon, saya harus kembali ke Pineng. Saya pergi ke Pineng Bapak Ibu. Saya ke Pineng, saya jumpai lagi dokternya. Nah, saya di medical check up sama dokternya. Nah, dengan jantungan yang masih berdebar kuat, saya itu menunggu hasil Bapak Ibu. Hasil dari lab saya. Nah, kemudian hasil itu keluar. Hasil itu keluar dan dokternya mengatakan gini, wah Ibu, ini hasil yang benar-benar saya mau. Ini hasil yang benar-benar di hasil tes tiroid itu benar-benar normal. Nah, Ibu juga operasi di mana? Dia tanya saya. Saya bilang, enggak dok, saya enggak melakukan operasi. Tapi ini scan-nya ini hasil USG kelenjar Ibu juga hilang. Dia bilang gitu. Sama sekali hilang. Yang udah sebesar telur itu sama sekali hilang, nggak ada bekas. Dan hasil dari tiroid itu juga di batas yang normal, dia bilang. Selamat ya Bu, belum pernah ada itu pasien hipertiroid yang benar-benar lepas dari obat, kata dokternya. Kemudian dokter itu juga nanya, Ibu minumnya apa, berobatnya apa gitu, apa ada secara tradisional gitu. Saya bilang aja ke dokternya, dok saya cuma pakai. Dokternya juga bingung ya. Dokternya juga bingung. Bingung apa nggak di saya lagi? Saya cuma pakai kalung pendan dok sama minum air biogas. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini saya juga masih ada hasil lab saya di tahun 2013 Bapak Ibu. Nah ini nampak nggak sih? Nampak nggak ya? Nah ini hasil labnya waktu tahun 2013 ini lagi tinggi-tingginya. Lagi tinggi-tingginya Bapak Ibu. Nah, lagi tinggi-tingginya. Kemudian di tahun mungkin bisa dijelasin, dibacain kali ya. Ada yang mungkin agak buram kalau dari handphone. Agak buram ya. Terang sih, cuman mungkin bahasa kedokteran kan ada teman-teman yang nggak ngerti, mungkin Bu Fiona bisa bacain aja mungkin hasilnya gitu. Oh ya,
Nah, di sini hasil dari waktu tahun 2013, hasil dari pemeriksaan T3 itu 4,76. Nah, di batas normalnya itu dia 2,6 sampai 4,6. Nah, kemudian hasil dari HTTS 1.863. Ini yang paling tinggi HTTS-nya. Kemudian di batas normalnya itu cuma 0,35 sampai 4,94. Nah, ini sangat tinggi sekali. Nah, di situ lagi tinggi-tingginya di tahun 2013. Nah, di tahun 2018 HTSH-nya itu sudah turun di 0,63. Mungkin Bu Fiona boleh kasih lihat hasilnya nggak ke semuanya tuh. Jadi kan boleh. Biar lebih real gitu ya. Iya. Ini 0,634 di sini. Nah, batas normalnya itu dia 0,36 sampai 496. Di tahun 2013 ini 1.863. Dia turun menjadi 0,634 dari 1.863. Dari 1.000 jadi? Dari 1.863 jadi 634. Nah, itu padahal udah lama nggak kontrol ya, padahal ya, cuman minum air. Padahal iya, sudah 1 tahun sih saya itu nggak kontrol, sudah 1 tahun. Nah, karena di telepon saya baru ingat untuk kontrol kembali. Tapi kontrol kembali itu juga ada bagusnya kan, saya jadi tahu hasil dari biogas ini sangat-sangat luar biasa. Nah, saya itu sangat berterima kasih sekali ya sama upline saya yang udah nggak jerah memprotek saya, kenalin saya biogas ini. Kenalin saya itu Magic Stick ini. Sangat-sangat luar biasa sekali. Nah, itu testimoni saya. Benar-benar testimoni yang luar biasa, kena hipertiroid 7 tahun, dan bisa sembuh hanya dengan biogas, glucola, kalung pendan, dan Magic Stick. Seperti itu. Mana tahu di grup ini ada teman-teman yang mempunyai case seperti saya. Nah, itu saya saranin banget ke teman-teman, jangan pernah nyerah teman-teman untuk tetap mengalirin air biogas. Jangan pernah nyerah untuk meningkatkan, terus perbanyak aliran air biogasnya. Terus ditingkatkan dan terus ditingkatkan. Memang kita itu capek, terus terang capek kita mengalirinya sampai 150 kali, bahkan lebih. Tapi yang namanya demi kesembuhan penyakit, nah itu saya lakukan semuanya. Karena saya itu benar-benar udah capek yang namanya minum obat, yang capek namanya jumpa dokter. Karena itu 3 bulan sekali saya lakuin. Selain biaya-biaya habis untuk berobat, kesembuhannya juga nggak ada. Nah, hanya biogas ini, hanya dengan modal 3 jutaan, saya bisa sembuh. Bisa sembuh dari yang namanya tiroid. Benar-benar MCI itu punya produk yang sangat luar biasa, punya produk yang sangat benar-benar dibanggain, biogas. Nah, itu testimoni pribadi saya. Saya langsung nanya, boleh nggak? Nah, jadi ini bukan teman-teman yang nanya, tapi langsung Norita yang nanya. Langsung. Karena jadi sekarang Fiona masih konsumsi obat, apa tadi namanya, Camazole nggak? Camazole ya namanya ya? Camazole. Sama sekali masih udah enggak. Di saat obat saya itu sudah habis, saya kan nggak check up lagi ke dokter. Saya tunda check up saya. Sampai saya itu ditelepon sama dokternya. Nah, saya sampai ditelepon, saya itu sama sekali udah nggak konsumsi yang namanya obat. Di saat saya check up lagi, saya tanya ke dokter, dok, saya nggak dikasih obat lagi nih. Terus dokternya jawab, ibu mau kena hipotiroid. Karena kalau tiroid terlalu rendah, dia jadi hipo. Dia jadi hipotiroid gitu. Saya bilang, ya enggak dong dok, kamu itu udah sembuh loh. Jadi untuk apa minum obat lagi gitu. Wow.
Keren, keren, keren. Keren banget. Nah, lalu terus berarti sekarang udah bener-bener udah check up terakhir, berarti check up terakhir banget tahun berapa? 2019, 2020 ada cek lagi tuh bener-bener angkanya di range yang normal ya berarti ya? Iya, di tahun 2019 saya ada pergi check up lagi dan hasilnya itu tetap normal. Tetap di batas normal. Wow, dan saya itu sudah berani makan yang namanya seafood, saya itu udah berani. Bayangin sih, saya itu udah 7 tahun nggak makan yang namanya cumi, udang, kepiting, itu semua saya stop. Saya stop semuanya demi kesembuhan gitu. Nah, jadi saya benar-benar stop yang namanya seafood waktu itu. Itu termasuk salah satu pantangan orang yang kena hipertiroid. Dan satu lagi pantangannya itu sayur kol. Nah, saya itu dilarang untuk makan sayur kol. Nah, jadi 7 tahun saya itu nggak makan yang namanya seafood. Makanan saya itu cuma ikan nila sama daging ayam. Cuma itu aja. Ikan nila itu kan dari kolam, dia bukan dari laut kan. Nah, jadi saya cuma makan ikan nila tok aja. Yang lain-lain saya nggak makan sama sekali. Jadi benar-benar bersyukur banget bisa kenal produk MCI ini. Benar-benar luar biasa. Ya. Tapi sekarang jangan balas dendam ya, makannya harus secukupnya juga ya. Candain, apalagi sekarang sering ngumpul-ngumpul ya, saya lihat tiap hari makan-makan.